Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersama-sama kembali mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama Islam, yaitu tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah melewati pembahasan terkait dengan penulisan surat-surat kepada para penguasa dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi dan Raja Persia, dan bagaimana tanggapan keduanya. Ya, tanggapan dari dua raja yang mana ketika itu memiliki kerajaan yang terbesar di dunia, di mana Raja Romawi merupakan kerajaan terbesar ketika itu, kemudian Raja Persia kerajaan terbesar kedua setelah Romawi. Sekarang kita masih melanjutkan surat-surat yang lainnya yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para penguasa atau para raja. Maka di sini surat yang kelima, wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban ila al-Harith ibni Abi Shamr atau ila Al-Harith ibni Abi Shimr Al-Ghassani. Rasulullah SAW menulis surat dikirim kepada Al-Harith ibnu Abi Shimr Al-Ghassani, amiri Dimashq, pemimpin atau penguasa kota Damaskus. Penguasa kota Damaskus. Kalau sekarang masuk wilayah Suriah nih. Masuk wilayah Suriah. Yang dulu masuk wilayah Syam. Damaskus ini kota yang terkenal tentunya. Min qibali Qaisar, yang mana Al-Harith ibnu Abi Shimr di sini dia menjadi penguasa Damaskus di bawah penguasaan atau di bawah kepenguasaan Raja Qaisar, Raja Romawi, Raja Heraklius. Jadi negeri Damaskus ketika itu dikuasai oleh Romawi. Dan Al-Harith bin Abi Shimr ini dia ditunjuk sebagai penguasa negeri Damaskus. Wa hakana nasul kitab, dan demikian berikut ini isi dari kitabnya atau suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillahi ilal Harith ibn Abi Shimr. Dari Muhammad utusan Allah kepada Al-Harith ibn Abi Shimr. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas siapapun yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa saddaqa. Serta beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang datang darinya. Wa inni ad'uka an tu'mina billahi wahdahu la syarika lah. Maka sungguhnya aku menyerumu wahai Al-Harith, ya, saya mengajakmu untuk beriman kepada Allah saja, untuk beribadah hanya kepada Allah, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Maka ya baqalaka mulkuka, maka niscaya
kerajaanmu akan tetap menjadi milikmu. Ya. Maka ini ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Harits bin Abi Shimr untuk masuk ke dalam agama Islam, dan kekuasaannya tetap akan menjadi miliknya. Wa ba'atsal kitab ma'a Syuja' ibn Wahab al-Asadi. Dan surat ini dikirim bersama dengan sahabat, yaitu yang ditugaskan untuk membawa surat ini adalah sahabat Syuja' ibn Wahab al-Asadi radhiyallahu anhu. Maka falamma qara al-kitab rama bihi. Ya. Ketika Al-Harits ini tadi membaca surat tersebut, setelah dia baca, dia lempar suratnya. Ya. Dilempar suratnya tadi. Jadi dia menghinakan atau merendahkan surat dari Rasulullah SAW. Ya, sama, kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Raja Kisra, Raja Persia. Kalau Raja Persia, ya Raja Kisra, dia menyobek surat dari Rasulullah. Kalau ini Al-Harits, dia buang suratnya. Wa qala man yanzi'u mulki minni, siapa yang berani merenggut kekuasaan dariku, ya. Siapa yang berani merebut kekuasaan dariku, ya. Ini yang dia ucapkan ketika itu. Maka wasta'adda liyursila jaishan yaghzu al-muslimin. Kemudian dia pun mempersiapkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya dia Al-Harits di sini dia menolak ajakan Rasulullah, kemudian justru dia ingin memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Wa qala li Syuja' ibn Wahab, kemudian dia mengatakan kepada sahabat Syuja' ibn Wahab yang membawa surat ini tadi, akhbir sahibaka bima tara, kabarkan kepada sahabatmu itu maksudnya Nabi Muhammad, ya. Kabarkan kepada sahabatmu itu, kepada Muhammad, tentang apa yang kau lihat saat ini. Artinya pasukan yang sudah dia siapkan. Ya, sampaikan kepada dia bahwasanya aku siap memeranginya. Maka wastadzana Qaisar fi harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena dia ini di bawah kepenguasaan Raja Qaisar, akhirnya dia minta izin dulu. Okay. Dia minta izin kepada Raja Qaisar. Maka dia pun meminta izin kepada Qaisar untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi ketika itu Qaisar sudah mendapatkan surat dari Rasulullah, okay, lewat lewat utusan yang dikirim kepada Qaisar yang kemarin kita sebutkan kisahnya. Kemudian bagaimana tanggapan dari Qaisar? Yang kita tahu bahwasanya dia ini sebenarnya tinggal sedikit lagi untuk masuk Islam, ya, tapi karena dia lebih memilih kekuasaannya, dia lebih memilih kerajaannya, dia lebih memilih perkara-perkara dunia, padahal sudah jelas baginya kebenaran, ya, jelas baginya kebenaran. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah itu tidak akan menzalimi para hambanya. Apa yang Allah tetapkan berupa hukuman atas para hambanya nanti di akhirat, yaitu sesuai dengan apa yang dia pilih di dunia, sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, ya. Sebenarnya Allah sudah memberikan pilihan kepada setiap hamba antara mengikuti petunjuk kebenaran atau mengikuti kesesatan. Tinggal hamba tersebut apakah dia mau menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti kebenaran, atau dia justru memperturutkan hawa nafsunya untuk tetap mengikuti kesesatan. Maka setiap hamba pasti telah ditegakkan hujah atasnya di dunia ini. Maka tidak ada alasan lagi nanti di akhirat. Ya, jadi jangan kita berpikir bagaimana orang-orang yang mereka mungkin dari kecil mereka sudah non muslim, kemudian sampai dewasa, ya belum sampai dakwah kepada mereka. Siapa bilang belum sampai dakwah kepada mereka? Ya, Allah Maha mampu untuk menegakkan hujah atas para hambanya. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mereka sangat mudah untuk mengakses informasi, sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui tentang Islam. Siapa bilang dakwah belum sampai kepada mereka? Apalagi mereka yang tinggal di perkotaan, tinggal di tempat-tempat yang itu sangat mudah bagi mereka untuk mengakses informasi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi
hambanya sedikit pun. Ya, kita contohnya di sini Raja Kaisar, ya, Heraklius, di mana sudah benar-benar nampak kebenaran di hadapannya sebenarnya. Ya, bahkan dia kemarin mengatakan, kalau seandainya saya bisa menemui Muhammad ini, saya akan mencuci kedua kakinya. Ya, saya akan mencuci kedua telapak kakinya. Masya Allah. Artinya dia benar-benar yakin bahwasannya memang ini adalah Nabi Rasul. Ya, tapi dia lebih memilih perkara-perkara dunia. Dia lebih takut mati dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut untuk dibunuh oleh rakyatnya dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini intinya tadi Al-Harits meminta izin kepada Kaisar, ya, Heraklius untuk memerangi Rasulullah. Fatannahu Kaisar an azmihi. Namun Kaisar, ya, Raja Romawi Kaisar tidak setuju dengan niatannya tadi. Ya, Kaisar tidak menyetujui niatan Al-Harits untuk memerangi kaum muslim. Ya, karena memang tadi bisa jadi Kaisar sudah mendapatkan surat dari Rasulullah dan sebenarnya dia tahu bahwasannya kelak kaum muslimin akan menaklukkan kerajaannya, menaklukkan wilayah-wilayah yang dia kuasai. Ya, dia tahu persis hal tersebut, dia meyakininya, tapi dia tetap tidak mau masuk Islam. Bahkan nanti dia tetap memerangi kaum muslimin. Ya, pada beberapa peperangan nanti yang akan kita lewati insyaallah. Ada perang Tabuk, ada perang Mu'tah. Ya. Itu orang-orang Romawi. Ya. Raja Kaisar mengirim pasukan untuk melawan kaum muslimin dalam keadaan dia sendiri tahu bahwasannya dia tidak akan menang melawan kaum muslimin. Subhanallah. Sesat di atas ilmu, jemaah. Sesat di atas ilmu. Ini yang paling mengerikan. Ya, keadaan seperti ini yang paling mengerikan bagi seorang hamba. Dia tahu mana yang benar, tapi dia tetap memilih jalan kesesatan. Kenapa? Karena memang dia tidak layak mendapat hidayah. Allah yang lebih tahu kepada siapa Allah beri hidayah. Maka kemudian fajazal Harits Syuja' Ibn Wahab bil kiswah wan nafaqah wa raddahu bil husna. Kemudian akhirnya Al-Harits pun justru memberi hadiah kepada sahabat Syuja' Ibn Wahab yang menjadi utusan Rasulullah tadi, diberi pakaian, ya, kain yang bagus dan juga harta, kemudian dikembalikan kepada Rasulullah dengan cara yang baik. Ya. Mungkin dia takut kepada keputusan dari Kaisar. Ya. Mungkin Kaisar sendiri yang memerintahkan hal tersebut, sehingga Al-Harits pun akhirnya tunduk kepada perintah dari Kaisar. Baik, yaitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, surat yang kelima. Ya. Kemudian kita baca surat yang ke-6. Wa kataba sallallahu alaihi wasallam kitaban ila amiri Basra. Rasulullah SAW juga mengirim utusan kepada pemimpin atau penguasa Basra. Iya. Disebutkan di sini oleh penulis Rasul mengirim surat kepada pemimpin Basra, yad'uhu ilal Islam, ya, untuk mengajarnya kepada agama Islam. Wa ba'atsal kitab ma'al Harits ibni Amir al-Azdi radhiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW mengirim surat ini
atau mengutus sahabat Al-Harith Ibnu Amir Al-Azdi sebagai pembawa suratnya. Kemudian falamma balagha Mu'tah. Nah, di sini sebenarnya memang mungkin pengiriman surat ini waktunya masih berselang agak lama ya, karena mungkin ini menjelang peristiwa perang Mu'tah. Nanti akan kita lewati insyaallah. Jadi ini pengiriman surat kepada pemimpin Basra ini yang menjadi sebab terjadinya peperangan Mu'tah, perang Mu'tah. Jadi intinya di sini Rasulullah mengutus Al-Harith Ibnu Amir Al-Azdi untuk membawa surat kepada pemimpin Basra. Falamma balagha Mu'tah, maka kemudian ketika sahabat Al-Harith Ibnu Amir ini sampai di wilayah Mu'tah yang itu berada di selatan Yordania saat ini, ya, di selatan Yordania, ta'arrada lahu Syarahabil Ibnu Amr Al-Ghassani fadaraba unuqah. Maka tiba-tiba dia dihadang oleh seorang bernama Syarahabil Ibnu Amr Al-Ghassani. Kemudian Syarahabil ini memenggal kepala Al-Harith Ibnu Amir Al-Azdi radhiyallahu anhu. Jadi seorang utusan dibunuh, okay? Maka ini pertanda mengajak perang. Sebagaimana pernah kita sampaikan, tidak boleh diperlakukan seperti itu, namanya utusan ya. Utusan itu tidak boleh diperlakukan buruk seharusnya, bahkan sampai dibunuh. Wa kana hadza ashadda amalin udwaniyin tijahar Rasul. Maka ini merupakan sikap yang paling berat atau sikap yang paling yang paling melampaui batas, ya, sikap yang paling kasar yang dilakukan kepada utusan-utusannya Rasulullah. Yang lainnya tidak sampai seperti ini. Ya, ini sampai dibunuh. Falam yuqtal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulun ghairuhu. Maka tidak ada utusan Rasulullah yang lainnya yang dibunuh, ya, selain Al-Harith Ibnu Amir ini tadi. Dibunuh oleh Syarahabil Ibnu Amr Al-Ghassani. Waqad wajada sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wujdan syadidan. Maka Rasulullah pun mengalami kesedihan yang sangat ketika itu. Ya, beliau sangat sedih atas peristiwa ini. Hatta afdha dzalika ila ma'rakati Mu'tah wa sanati ala dzikriha. Yang mana nanti peristiwa ini menjadi sebab terjadinya perang Mu'tah. Nanti insyaallah akan kita lewati kisahnya, tapi masih agak jauh gitu. Jadi mungkin memang surat ini dikirimnya waktunya masih rentangnya masih lama setelah perjanjian Hudaibiyah. Ya, jadi kemungkinan besar memang ini tidak dikirim di tahun ke-7 Hijriah, ya. Adapun surat-surat yang lainnya yang kita sebutkan tadi itu dikirim di tahun ke-7 Hijriah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, surat berikutnya surat yang ke-7, okay. Wa kataba sallallahu alaihi wasallam kitaban ila Haudzah ibni Ali sahibil Yamamah. Ya, Rasulullah SAW juga menulis atau mengirim sebuah surat kepada Haudzah ibnu Ali yang merupakan pemimpin negeri Yamamah. Ya, pemimpin negeri Yamamah. Ya, Yamamah ini kalau tidak salah wilayahnya dekat utara Najd. Wilayahnya di utara Najd, jadi di utara Riyadh kalau saat ini. Yamamah yang nanti dari situ, ya, sebagaimana mungkin kalau tidak salah pernah saya sampaikan, dari negeri Yamamah ini nanti muncul Musailamah Al-Kadzdzab, okay, yang mengaku seorang nabi. Ya, dia mengaku sebagai seorang nabi, jadi nabi palsu yang pertama muncul ketika itu. Padahal Rasulullah masih hidup ketika itu. Ya, Rasulullah masih hidup. Tapi ada seseorang bernama Musailamah Al-Kadzdzab yang dia mengaku sebagai seorang nabi. Ya, hingga akhirnya nanti dibunuh pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Di sini Rasulullah mengirim surat kepada Haudzah ibnu Ali, pemimpin negeri Yamamah. Kandungan isi suratnya di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Haudzah ibni Ali, dari Muhammad utusan Allah kepada Haudzah ibnu Ali. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Wa'lam anna dini sayabharu ila muntahal khuf wal hafir, ketahuilah bahwasannya agamaku ini kelak akan menguasai wilayah-wilayah yang dijangkau oleh kaki-kaki kuda dan unta, ya. Artinya akan menguasai negeri-negeri, termasuk wilayah Yamamah. Fa aslim taslam, maka masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Wa aj'alu laka ma tahta yadaik, dan aku akan tetap memberikan kekuasaan yang kau miliki saat ini, ya. Kekuasaan yang kau miliki saat ini itu akan tetap menjadi milikmu. Ya, itu tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atsal kitab ma'a Salid ibnu Amr al-Amiri. Rasulullah mengirim surat ini bersama sahabat Salid ibnu Amr al-Amiri. Fa akramahu wa ajazahu. Ya, kemudian dimuliakan sahabat ini, ya, dimuliakan, dikasih hadiah, ya. Wa kataba fil jawab, kemudian Haudzah bin Ali mengirim jawaban kepada Rasulullah SAW, ya, menulis surat jawaban yang mana isinya di sini ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalahu, ya, ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalahu wa ana syairu qaumi wa khatibuhum wal arab tahabuni faj'al li ba'd al amr atba'ka. Dia mengatakan di sini, dia memberikan jawaban kepada Rasulullah, sungguh alangkah baik dan alangkah indahnya ajakan engkau ini, dan sesungguhnya aku adalah penyair kaumku. Ya, jadi dia ini tukang syair, ahli syair. Ya, aku adalah penyair kaumku dan juru bicara mereka, khatibnya mereka, juru bicaranya mereka. Jadi dia selain pemimpin, dia juga penyair dan juga seorang yang pintar berorasi, gitu. Dan juga orang-orang Arab menghormati kedudukanku. Ya, dia mengatakan seperti itu. Dan orang-orang Arab pun menghormati kedudukanku. Nah, kemudian di akhir jawabannya ini dia mengatakan faj'al li ba'dal amr atba'ka. Maka serahkanlah sebagian kekuasaanmu kepadaku, maka niscaya aku akan mengikutimu. Jadi dia ini tidak cukup hanya dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalau seandainya dia masuk Islam, tidak cukup dia diberi kekuasaan yang saat itu dia miliki, tapi dia masih ingin mendapatkan sebagian kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamak terhadap dunia, ya, tamak terhadap kekuasaan. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, beliau tidak pernah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang memintanya, ya. Rasulullah kalau menunjuk seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang pemimpin atas suatu wilayah, beliau tidak pernah memberikannya kepada orang yang meminta kekuasaan tersebut, ya. Karena memang sebenarnya kita dilarang untuk meminta kekuasaan, meminta kepemimpinan, ya. Karena kepemimpinan dan kekuasaan itu merupakan suatu amanah yang berat. Tanggung jawabnya besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mendapati ada orang yang seperti ini, beliau tidak mau menuruti keinginannya. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka ketika jawaban tersebut sampai kepada Rasulullah, maka beliau pun mengatakan lau sa'alani qit'ata minal ard ma fa'alt. Kalau seandainya dia hanya meminta sejengkal tanah saja, saya tidak akan memberikannya. Ya, walaupun dia hanya meminta sejengkal kekuasaan yang aku miliki, tidak akan aku berikan kepadanya. Bada wa bada ma fi yadayhi, sungguh akan sirna apa yang dimilikinya, akan hancur kekuasaan yang dia miliki. Ya, itu doa dari Rasulullah SAW, ya, doa keburukan kepada Haudzah ibnu Ali. Maka famata munsarifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fathi Makkah. Maka akhirnya siapa ini tadi? Haudzah ibnu Ali, akhirnya dia pun
tewas ya, meninggal dunia setelah peristiwa Fathu Mekkah. Jadi di tahun 8 Hijriah. Hanya berselang kurang lebih 8 hanya berselang kurang lebih 1 tahun. Kemudian Hawdza bin Ali ini pun tewas dan juga kekuasaannya juga runtuh. Kekuasaannya runtuh. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya surat yang ke-8 ya. Surat yang ke-8. Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban ilal Munzir ibni Sawa Malikil Bahrain. Rasulullah juga mengutus surat kepada Al-Munzir ibnu Sawi ya, Al-Munzir ibnu Sawi, penguasa negeri Bahrain. Ya, jadi penguasa negeri Bahrain. Ya, sekarang negaranya juga masih namanya Bahrain ya. Penguasa negeri Bahrain yang letaknya di timur Hijaz ya, di daerah timur Jazirah Arab. Al-Munzir al-Musawi ya, da'ahu fihi ilal Islam wa ba'atha hadzal kitab ma'al Ala ibn al-Hadrami. Rasulullah mengajaknya untuk masuk Islam dan surat yang beliau kirim dibawa oleh sahabat bernama Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu. Fa aslama al-Munzir. Maka akhirnya Al-Munzir pun masuk Islam. Ya, Al-Munzir masuk Islam. Jadi ini berarti raja yang kedua yang masuk Islam ya, dengan surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW, atau yang ketiga ya. Yang pertama Najasyi, yang kedua kemarin ada Raja Yaman ya, penguasa Yaman Badha itu, yang awalnya sebenarnya surat itu bukan untuk dirinya kan, untuk Kisra, untuk Raja Persia, tapi dia yang dititipkan surat tadi, akhirnya dia masuk Islam ya. Kemudian ini yang ketiga, penguasa negeri Bahrain Al-Munzir ibnu Sawi, dia masuk Islam. Wa aslama ba'du ahli Bahrain, dan juga masuk Islam pula sebagian penduduk Bahrain ya, Masya Allah ya, karena penguasanya sudah masuk Islam, tentunya rakyatnya juga banyak yang masuk Islam, sama seperti penguasa negeri Yaman kemarin Badha ya. Ketika dia masuk Islam, akhirnya banyak rakyatnya juga masuk Islam. Wa baqal akharuna ala dinihim minal yahudiyyah awil majusiyah. Adapun sisanya, sisa rakyatnya tadi, sisa penduduk Bahrain, mereka tetap di atas agama Yahudi ataupun Majusi ya, jadi agama Yahudi maupun Majusi ya. Majusi berarti apa, kurang lebih sama mungkin dengan Persia ya, mungkin menyembah api juga karena dekat letaknya dengan kerajaan Persia. Fakatabal Munzir yukhbiru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihi. Kemudian Al-Munzir pun ya, yang tadi masuk Islam ini, penguasa Bahrain Al-Munzir ibnu Sawi, dia menulis surat untuk mengkabarkan kepada Rasulullah bahwasanya dia masuk Islam, dia sudah masuk Islam, dan juga sebagian rakyatnya juga sudah masuk Islam. Kemudian beliau meminta fatwa kepada Rasulullah ya, meminta fatwa tentang apa, rakyat yang belum mau masuk Islam ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi yang ada di wilayahnya ini, bagaimana, apa yang harus dia lakukan kepada mereka. Fakataba ilaihi ya'muruhu an yatruka lil muslimin ma aslamu alaihi wa ya'khudhu minal yahud wa ya'khudha minal yahud wal majus al jizyah. Maka Rasulullah pun mengirimkan balasan ya, beliau memberikan fatwa bahwasannya beliau diperintahkan untuk membiarkan kaum muslimin yang sudah masuk Islam ya, artinya mereka sudah sudah haram darah dan hartanya ya, karena mereka sudah masuk Islam. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi, maka Rasulullah memerintahkan dirinya Al-Munzir untuk memungut jizyah ya, memungut upeti ya, memungut upeti dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Jadi ada setoran yang harus mereka, setoran harta uang yang mereka harus setorkan kepada Al-Munzir ibnu Sawi sebagai pemimpin negeri Bahrain, karena dia sudah masuk Islam. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi ini tadi yang belum mau masuk Islam, dia harus tunduk kepada Al-Munzir
ya sebagai penguasa negeri tersebut. Maka ditetapkanlah al-jizyah, upeti. Ya. Jadi pungutan yang diambil dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi yang tinggal di negeri Bahrain ketika itu, karena mereka belum mau masuk Islam. Ini sebagai bentuk mereka tunduk kepada negeri Islam. Wa annaka mahma tasluh falam na'zilka an amalik. Dan bahwasanya selama engkau layak untuk memimpin negeri Bahrain, maka kami tidak akan mencabut kekuasaan. Ya, itu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti negeri Bahrain akhirnya menjadi negeri Islam. Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini surat yang ke-9, ya. Surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga sebenarnya waktunya juga terjadi setelah Fathu Mekkah. Jadi terjadinya ini, pengutusan surat ini terjadinya nanti di tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Mekkah. Ya. Tapi beliau sebutkan di sini. Jadi beliau jadikan satu di sini, walaupun urutan waktunya itu tidak semuanya berbarengan atau tidak semuanya terjadi di tahun yang sama. Jadi intinya di sini Rasulullah mengirim utusan atau surat kepada dua raja atau dua penguasa Amman. Dua penguasa negeri Amman atau yang kita kenal dengan negeri Oman. Negeri Oman. Dalam bahasa Arabnya Amman. Bernama Jaifar dan saudaranya. Ya, Jaifar dan saudaranya. Saudaranya bernama Abdun. Ya, jadi Jaifar dan Abdun. Ini dua bersaudara. Penguasa negeri Oman. Suratnya di sini Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Jaifar wa Abdin ibnai al-Jalandi. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada Jaifar dan Abd yang merupakan anak dari al-Jalandi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'ukuma bi di'ayatil Islam aslima taslama. Masuk Islamlah kalian berdua. Jadi sungguhnya aku menyeru kalian berdua dengan seruan Islam. Ya, menyeru kalian kepada agama Islam. Masuk Islamlah kalian berdua, maka niscaya kalian berdua akan selamat. Fa inni Rasulullah ilan nasi kafah. Karena sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Li'unzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar aku memberikan peringatan kepada siapapun yang hidup dan telah tetap keputusan Allah Subhanahu wa taala hukuman atas orang-orang kafir. Fa innakuma in aqrartuma bil Islam walaitukuma. Kalau seandainya kalian berdua masuk Islam, maka aku akan memberikan kekuasaan kalian kepada kalian berdua. Wa in abaituma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma zail. Namun apabila kalian berdua enggan untuk masuk agama Islam, maka niscaya kekuasaan kalian berdua niscaya akan sirna, akan hilang, akan runtuh. Baik. Jadi itu kandungan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini dibawa oleh sahabat Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Ya. Amr ibnul As. Ini sudah, makanya di sini peristiwa ini terjadi nanti setelah Fathu Mekkah, ya. Karena kan kalau kita sebutkan kemarin, ketika masa pengiriman surat-surat kemarin itu, ya, di tahun ke-7 Hijriah, ini Amr bin As baru saja masuk Islam ketika itu, bersama dengan Khalid bin Walid kemarin kita sebutkan. Makanya Amr bin As belum ditunjuk sebagai pembawa surat ketika itu. Nanti setelah peristiwa Fathu Mekkah baru kemudian Amr bin As mulai dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk
mengurusi urusan kaum muslimin. Termasuk di sini menjadi pembawa surat ini. Ya. Amr ibnul As, ini sahabat yang besar namanya ya. Ya. Yang saya sebutkan kemarin, dia yang apa namanya? Dia yang membuka kota Palestina di zaman Umar bin Khattab. Ya. Dia juga yang menaklukkan Mesir. Ya, ini Amr bin As. Sampai sekarang di Mesir itu ada Masjid Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Padahal bapaknya Al-As bin Wa'il salah satu tokoh kafir Quraisy, mati di atas kekufuran. Sama seperti Khalid bin Walid, ya, bapaknya Al-Walid ibnul Mughirah juga salah satu tokoh kafir Quraisy yang juga mati di atas kekufuran. Bapaknya kufur, anaknya pejuang Islam. Ya, siapa yang mengira? Ya, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian intinya di sini ketika Amr bin As sampai di negeri Oman tadi ya, di negeri Amman atau Oman, dia bertemu dengan Abdun ibnul Jalandi tadi. Ya, Abdun yang apa saudaranya Jaifar tadi ya. Jadi di tengah perjalanan bertemu dengan Abdun. Kemudian Abdun ini bertanya kepadanya tentang apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad. Maka Amr bin As pun mengatakan ilallahi wahdah la syarikalah. Maka dia menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala kesyirikan. Tidak ada kesyirikan, tidak ada sekutu baginya. Ya, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan harus menjauhi semua yang disembah selain Allah. Dan juga harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya. Maka itu jawaban dari Amr bin As. Kemudian setelah terjadi pembicaraan ya, antara Amr bin As dengan Abdun ibnul Jalandi tadi, akhirnya Abdun bertanya kepada Amr bin As, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada pengikutnya? Maka Amr bin As menjawab, dia memerintahkan untuk taat kepada Allah, melarang dari maksiat, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, menyambung silaturahmi, melarang dari kezaliman, permusuhan, zina, minum khamr, menyembah batu, berhala, salib dan yang lainnya. Itu disampaikan kepada Abdun tadi. Jadi Amr bin As ketika itu sambil mendakwahi Abdun ibnul Jalandi sebelum dia menyerahkan surat ini kepada apa namanya Jaifar. Maka akhirnya mendengar semua itu, Abdun pun mengatakan ma ahsana hadza alladzi yad'u ilaihi. Betapa bagusnya seruan ini. Ya, jadi dia sudah tertarik dengan Islam ketika itu. Betapa bagusnya seruan ini. Lau kana akhi yutabi'uni alaihi la raqibna hatta nu'mina bi Muhammadin wa nusaddiqu bihi. Kalau seandainya saudaraku, yaitu Jaifar, ya, kan ini belum ketemu dengan Jaifar. Mungkin Jaifar itu kakaknya mungkin ya, lebih tinggi kedudukannya mungkin. Kalau seandainya saudaraku mau mengikutiku untuk untuk masuk Islam ini maksudnya, maka sungguh kami akan menempuh perjalanan untuk menemuinya, yaitu menemui Nabi Muhammad, dan kami akan beriman dan membenarkan Nabi Muhammad, yang membenarkan Muhammad. Akan tetapi di sini ya, si sahabat Abdul mengatakan akan tetapi saudaraku itu dia sangat sangat kikir kepada kekuasaannya. Artinya dia sangat cinta kepada kekuasaannya. Ya, dan dia tidak mau menjadi pengikut, dia inginnya menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Ya. Jadi Abdul di sini merasa kayaknya saudaranya itu tidak mau mengikuti seruan ini begitu. Maka kemudian Amr pun menjelaskan kepada Abdul, kalau dia mau masuk Islam, kalau seandainya saudaramu mau masuk Islam, maka niscaya Rasulullah akan memberikan kekuasaannya kepadanya. Rasulullah tidak akan mengambil kekuasaannya. Dia tetap akan mendapatkan kekuasaan yang dia miliki saat ini. Ya. Maka akhirnya setelahnya pun Abdun tadi mengatakan ketika mendengar jawaban tersebut, Abdun mengatakan inna hadza la khuluqun hasan. Sungguh ini merupakan akhlak yang sangat indah. Ya. Jadi dia semakin tertarik dengan kepribadian Rasulullah SAW dan Islam. Ya. Kemudian bertanya tentang zakat. Ya, tadi kan Amr bin As juga menjelaskan bahwasanya nanti
kalau saudaramu itu mau masuk Islam, maka dia tetap akan mendapatkan kekuasaannya, dan dia nanti wajib untuk memungut zakat dari kaumnya, dari umatnya, dari kaumnya. Diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, kemudian Abdun pun bertanya tentang zakat ini. Akhirnya dijelaskan oleh Amr ibnul As. Intinya ketika itu Abdun sudah mendapatkan pembelajaran tentang Islam dari Amr bin As. Masya Allah ya, padahal Amr bin As ini belum lama masuk Islam ya. Mungkin jaraknya baru setahun lebih sedikit ya. Belum ada 2 tahun dia masuk Islam, tapi sudah menjadi dai yang yang cerdas dalam mengajak kepada agama Islam. Karena memang kita tahu Amr bin As ini memang memiliki keunggulan dalam hal menjadi pembicara, juru bicara. Kalau jenengan masih ingat, Amr bin As ini yang menjadi utusan kaum Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah ya. Jadi Amr bin As ini yang diutus oleh orang-orang Quraisy sebagai juru bicara orang-orang Quraisy kepada Raja Najasyi, agar Raja Najasyi mau mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi memang Amr bin As ini juru bicaranya orang-orang Quraisy. Makanya ketika dia masuk Islam, dia menjadi dai yang handal. Akhirnya Abdun pun sepakat untuk mengantar Amr bin As untuk bertemu dengan saudaranya Jaifar. Akhirnya diserahkanlah surat tersebut kepada saudaranya Jaifar, dan ternyata Jaifar masuk Islam. Masya Allah, Jaifar masuk Islam, Abdun pun juga masuk Islam. Walaupun agak alot gitu. Jaifar ini belum begitu yakin untuk mau masuk Islam, tapi kemudian dia minta waktu beberapa hari, dia mau berunding dulu dengan saudaranya tadi. Akhirnya tapi kemudian dia pun masuk Islam ya. Jaifar dan Abdun ini akhirnya masuk Islam. Ini penguasa negeri Oman ya. Akhirnya kemudian negeri Oman pun menjadi negeri Islam hingga sampai sekarang. Masya Allah. Tapi sekali lagi ini terjadi setelah peristiwa Fathu Mekah. Ini terjadi setelah peristiwa ditaklukkannya kota Mekah nanti di tahun 8 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Jadi intinya tadi dari beberapa surat-surat yang kita baca yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada para raja, para penguasa ketika itu, ada yang diterima dengan baik, ada yang bisa sampai masuk Islam, ada yang dibalas dengan kasar, ada yang diperlakukan dengan buruk, bahkan ada yang dibunuh pengirim suratnya. Maka ini merupakan upaya dakwah dari Rasulullah SAW, dan hasilnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting beliau menyampaikan Islam. Ya, itu memang konsekuensi yang harus diterima. Yang penting beliau menyampaikan Islam, menyebarkan Islam seluas-luasnya. Jadi itu awal di mana Islam disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia ketika itu. Itu awal kalinya ketika itu. Hingga nanti kemudian dilanjutkan perjuangan Rasulullah SAW oleh para sahabat ya sepeninggal beliau. Kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bagaimana upaya Rasulullah SAW. Beliau benar-benar sudah memikirkan jauh-jauh waktu ya, jauh-jauh sebelumnya, di mana beliau ingin memanfaatkan suatu kesempatan di mana beliau ingin mengajak seluruh atau raja-raja penguasa yang ada ketika itu untuk masuk Islam, karena ini merupakan tugas beliau sebagai seorang nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia. Dan Masya Allah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di rentang masa antara setelah peristiwa Sulhul Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah, hingga kurang lebih wafatnya Rasulullah SAW, itu kurang lebih manusia yang masuk Islam itu tercatat kurang lebih 8.000 orang. Padahal sebelumnya, di masa sebelumnya ya, itu hanya sekitar 3.000 orang yang masuk Islam. Jadi masa dakwah sebelum perjanjian Hudaybiyah itu yang masuk Islam sekitar 3.000 orang, atau ya sekitar 3.000 atau 2.000 orang. Tapi kemudian ketika setelah peristiwa Hudaybiyah di jangka waktu yang lebih singkat, jadi kurang lebih antara tahun 6 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, jadi kurang lebih 5 tahun. Sedangkan Rasulullah sebelumnya berdakwah selama
selama 19 tahun ya, karena beliau berdakwah selama 23 tahun ya. Berarti 18 tahun ya. Selama 18 tahun sebelumnya ada 3.000 orang masuk Islam kurang lebih. Tapi di masa setelahnya, setelah perjanjian Hudaibiyah, masa damai ya, orang-orang Quraisy sudah tidak lagi memerangi Rasulullah, ada 8.000 orang yang masuk Islam. Jauh lebih banyak jumlahnya di waktu yang lebih sedikit. Ini menunjukkan dakwah ketika di masa damai itu memang perkara yang benar-benar diharapkan oleh Rasulullah ketika itu. Makanya Rasulullah menetapkan atau beliau beliau menyetujui perjanjian Hudaibiyah yang awalnya itu seakan-akan merugikan kaum muslimin, tapi ternyata itu merupakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, kita masuk pada bab selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.